Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang sangat berkesan yang mungkin bisa mengingatkan kita agar tetap menilai kehidupan dunia ini sebagai tempat mencari bekal agar kita selamat ketika kembali ke alam akhirat kelak. Kisah ini terjadi bersama Nabi Isa alaihissalam dengan seorang muridnya. Pada saat itu Nabi Isa berpesan kepada muridnya, "Wahai fulan, tolong pergi ke pasar, belikan 3 potong roti." Karena gurunya seorang nabi yang memerintahkan, maka sang murid bergegas pergi ke pasar membeli 3 potong roti. Setelah kembali dari pasar, sang murid melihat Nabi Isa alaihissalam sedang beribadah begitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka murid tidak mau mengganggu Nabi Isa dalam saat beribadah. Dia menunggu. Memang seorang nabi, lezatnya ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengingatkan waktu, keadaan dan lain sebagainya. Mereka para nabi Allah beribadah lahir batin total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena murid ini tadi lama menunggu Nabi Isa alaihissalam belum juga selesai beribadah, maka murid tadi memakan sepotong roti yang dibeli dari pasar dan tinggallah 2 potong roti lagi. Kemudian tidak lama setelah itu selesailah Nabi Isa beribadah. Lalu dia memanggil muridnya, "Wahai fulan, di mana 3 roti yang saya minta kepada engkau untuk membelinya?" Maka dibawalah kantong ataupun tempat roti yang dia beli. Ketika dilihat oleh Nabi Isa, ternyata tinggal 2 potong roti lagi. Nabi Isa bertanya, "Wahai fulan, bukankah saya berpesan 3 roti? Kenapa 2 roti yang engkau beli? Satu lagi di mana?" Maka sang murid berbohong kepada Nabi Isa, "Saya tidak tahu wahai Nabi Allah. Saya beli tadi 3, tapi kok tiba-tiba jadi 2 potong yang tertinggal. Padahal 1 tadi sudah dimakan oleh murid karena tidak sabar menunggu dahsyatnya ibadah Nabi Isa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Saya tidak tahu wahai Nabi Allah, kemana 1 roti, yang 1 lagi, dan saya pun tidak mengetahuinya, yang ada hanyalah 2 potong roti." Lalu Nabi Isa mengatakan, "Kalau begitu ya sudah, ayo kita berangkat." Maka berjalanlah Nabi Isa bersama muridnya melewati menelusuri pantai. Ketika sampai di suatu tempat, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah 3 kantong emas kepada kami." Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Nabi Isa langsung ada 3 kantong emas. Lalu murid mengatakan, "Wahai Nabi Allah, kenapa engkau meminta 3 kantong emas? Bukankah kita ini cuma berdua?" Nabi Isa mengatakan, "Wahai fulan, 3 kantong emas ini akan saya bagi 3. 1 kantong untuk saya, 1 kantong untukmu, dan 1 kantong lagi untuk orang yang memakan 1 potong roti tadi." Lalu sang murid mengatakan, "Saya minta maaf wahai Nabi Allah, yang makan 1 roti tadi adalah saya." "Oh, kalau begitu 1 kantong emas ini untukmu wahai murid, ambil engkau 2 kantong." Kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan dermawannya memberikan jatah 1 kantong emas kembali kepada muridnya, sehingga muridnya mendapati 3 kantong emas. Namun Nabi Isa menyampaikan kepada muridnya, "Wahai fulan, cukuplah pertemuan kita sampai di sini. Silakan engkau kembali dan saya akan melanjutkan perjalanan saya sendiri." Maka tidak lama setelah Nabi Isa menjauh, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murid ini pulang ke kampung. Tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh 3 orang perampok. Dibegalnya, dibunuhnya murid Nabi Isa ini tadi. Dan ketika diperiksa, ternyata
terdapat 3 kantong emas. Maka ketiga perampok ini tadi mengatakan, ini memang sudah jatah kita ini. 1 orang 1 kantong emas. Namun sebelum mereka meninggalkan mayat murid Nabi Isa yang telah mereka bunuh, 3 kantong emas sudah berada di tangan mereka. Mereka tiba-tiba merasakan rasa lapar yang begitu kuat, dan akhirnya mereka mengatakan, silakan salah satu di antara kita keluar ke pasar dan membelikan 3 potong roti. Maka dipercayakanlah pada satu orang untuk membelikan 3 potong roti. Ketika kawannya ini berangkat ke pasar membeli 3 potong roti, maka yang 2 ini tadi berbisik, nanti ketika dia datang membawa roti, kita bunuh dia, dan jatah 1 kantong emas yang dia miliki kita bagi 2. Pada saat bersamaan, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 orang perampok yang sedang pergi ke pasar membeli roti, dia terbesit niat jahat dalam hatinya. Saya akan meracuni kedua mereka. Kalaulah mereka keduanya mati, maka 3 kantong emas tersebut akan saya miliki sendiri. Maka setelah roti dibeli, diletakkan racun di dalamnya, kembalilah seorang perampok ini tadi bertemu kembali dengan 2 orang kawannya yang sudah menanti. Apa yang terjadi sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mayat murid Nabi Isa masih tergeletak. Tidak lama setelah kawannya sampai, kedua perampok yang sedang menunggu roti tadi langsung membunuh kawannya yang membeli roti tersebut. Ketika kawannya sudah terbunuh, maka tinggallah mereka berdua. Dan pada saat itu mereka begitu senangnya, tertawa terbahak-bahak karena jatah rampasan emas tersebut lebih besar dari sebelumnya yang mereka perkirakan. Maka dalam kesenangan tersebut, mereka memakan roti yang sudah ditaruh racun oleh kawannya sendiri. Setelah mereka makan, akhirnya 2 perampok ini juga tewas dengan racun yang ada di dalam roti. Akhirnya keempat mayat tersebut tergeletak tidak jauh daripada 3 kantong emas yang masih ada sebagaimana yang diminta oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka tidak lama kemudian kembalilah Nabi Isa dari perjalanannya, dan beliau melihat ada 4 orang mayat, dan beliau melihat ada 3 kantong emas yang sebelumnya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Nabi Isa berkata, beginilah dunia memperdaya manusia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlena dengan roti, jangan terlena dengan emas, karena dunia adalah tipu daya bagi manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.